Dark State tawuran sama The D'Angelo Family. Ricky Shane serang Ethan Page. Tia Hale returns di NXT hari ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 16 April 2025. NXT hari ini dibuka dengan pertarungan brutal Fatal 4-Way antara ID Thorpe, Wesley, Lexis King, dan Ethan Page buat nentuin penantang nomor 1 gelar NXT North American. Semuanya dapat momennya sendiri. Eddie dengan tendangan Steve-nya yang gila, Wesley yang terbang ke sana kemari, dan Lexis tetap jadi biang rusuh sokul kayak biasa. Tapi yang bikin semua orang melongo, Tower of Doom yang benar-benar keren. Pertandingannya tuh non-stop chaos, submission di mana-mana, whisper in the wind dari Wesley yang hampir bikin atap ring copot. Dan endingnya benar-benar bikin deg-degan kayak ringnya mau meledak. Dan pas semua orang kira Lexis King bakal menang abis ngeluncurin Swanton, Ethan tiba-tiba muncul, kasih twisted green untuk memenangkan pertandingan. Tapi Ethan belum sempat ngerayain, Ricky Shane langsung nyergap dia dari belakang dan ngangkat sabuknya tinggi-tinggi. Ini seru banget sih, chaosnya pas, spot-spotnya asik. Ethan Page menang emang udah kelihatan dari awal, tapi proses menuju ke situ tuh bener-bener fun. Kita juga dikasih paket video yang bikin merinding tentang Jordynne Grace. Bener-bener vibes anime protagonis gitu. Auranya negatif, masa kecilnya sepi, terus obsesi sama kekuatan. Tapi sekarang dia bakal ke Stand and Deliver buat buktiin sesuatu. Selanjutnya, kualifikasi buat gelar Women's North American antara Lola Vice melawan Tatum Bexley. Tatum keluarin trik dari bawah ring buat main games, tapi Lola balas dengan serangan di pojok ring yang kejam banget. Endingnya, spinning backfist dari Lola untuk memenangkan pertandingan. Lola resmi dapat tiket untuk tanding di Stand and Deliver. Ada beberapa momen kecil yang agak kurang mulus, tapi secara keseluruhan, mereka cocok banget. Dan jujur, Tatum Bexley lumayan surprise me sih, ternyata pertandingannya lebih kompetitif dari yang aku kira. Pertandingannya yang singkat tapi solid. Julia muncul lewat vignette yang dingin banget auranya. Dia nggak datang buat cari teman, dia datang buat ngingetin Stephanie Vaquer dan dunia kalau Beautiful Madness itu nyata. Target dia sabuk emas dan Stand and Deliver jadi ajang kudetanya. Backstage, Gigi Doline dan Tatum Bexley pengen banget tampil di Stand and Deliver. Eva ngumumin triple threat tag match buat divisi wanita dan Roxanne Perez ngamuk karena dia nggak dapat pertandingan di Stand and Deliver juga. Tapi Eva ngasih celah, suruh Roxanne cari partner dan pertandingannya bisa jadi 4 tim. Lanjut, pertandingan tag team Gauntlet dimulai. Heng Danteng start dari awal lawan Tyson Dupont dan Tyreek Igwe. Awalnya Heng Danteng ngegas banget, menang lawan Tyson dan Tyreek. Berikutnya The Guling langsung mulai kacau. Tank sampai berdarah di tengah pertandingan. Walaupun sempat ada masalah teknis dan gangguan curang dari The Guling, Tank tetap bisa roll up untuk menangin ronde. Lanjut lawan No Quarter Catch Crew. Miles Brown dan Tavian Hayes tampil brutal dan teknikal banget. Heng Danteng nyaris hancur total, tapi Heng berubah jadi hype train di luar ring dan bantu Tank dapat roll up clutch lagi. Dan terakhir, keluarlah Josh Brick dan Yoshiki Inamura. Mereka langsung ngebabat Heng, tapi semangat duo ini tuh luar biasa. Heng bertahan dari combo monster, roll up lagi dan boom. Heng Danteng memenangkan pertandingan dan lolos ke Stand and Deliver. Setelah pinfall kedua, udah agak ketebak sih arahnya mau kemana. Gak jelek dan salut juga buat Heng Danteng yang bisa sekeren itu. Tapi beberapa bagian agak ngebosenin sih, namanya juga Gauntlet, jadi emang pertandingannya harus panjang. Tapi aku yakin Nathan Frazer dan Axiom nanti bakal bikin Heng Danteng kelihatan keren banget. Besok, Spotlight bakal ke Kali Armstrong di WWE Evolve. Eva juga kasih teaser ada peserta misterius buat kualifikasi ladder match terakhir untuk gelar North American. Dan Robert Stone sempat ngasih semangat ke Heng Danteng kayak pelatih yang bangga lihat muridnya. Ada vignette dari Jada Parker, dalam banget. Cerita soal dia yang selalu diremehin, kehilangan sahabat sekaligus pamannya, dan sekarang dia nggak cuma datang buat tanding, dia datang buat nguasain. Dia bilang, dia itu tekanan, dan di Stand and Deliver, dia nggak datang buat main-main. Dia datang buat ngedominasi. Lanjut ke street fight antara The D'Angelo Family dan Dark State. Mereka berantem gila-gilaan, kekacauan sampai tumbak ke backstage, alat pemadam kebakaran ikut-ikutan, dan luka di chokeslam ke atas kap mobil. Gila. Terus, Tony D datang bawa linggis, kayak klimaks film mafia. Datanglah polisi. Tony terus ngomong ke Stax, ini tuh bukan jalanan, ini tuh bisnis. Dan bisnisnya selesai di Stand and Deliver. Stephanie Vaquer ngangkat nama Chile dengan bangga menjelang Stand and Deliver.
Dari cara dia hormatin almarhum ayahnya pakai replika sabuk, sampai statusnya sebagai juara ganda wanita pertama di sejarah NXT. Ceritanya benar-benar gabungan antara emosi dan warisan. Dan di Stand and Deliver, dia siap buktiin ke dunia kalau mahkotanya emang pantas buat dia. Backstage bareng Kelly Kincaid, Hank Danteng tetap humble. Katanya sih banyak tim udah ngasih mereka nasihat, tapi mereka lebih milih jadi diri sendiri, dan itu sukses. Tiba-tiba Fraxium datang. Axiom masih adem, kasih respect, tapi Fraser langsung nyindir terus pergi gitu aja. Roxanne Perez masih kesal. Bahkan Hank Danteng aja ke Stand and Deliver, sementara dia nggak dapet spot. Dia ngotot mau ikutan meskipun nggak punya partner. Dia bilang bakal jalan sendiri, tapi Eva langsung nyetop. Nggak bisa gitu caranya. Dan dari bayangan muncullah Cora Jade. Dengan gaya khasnya, kamu pengen tanding sampai segitunya kah? Sampai rela minta maaf gak? Andre Chase sudah mulai ngerasa kayak dia ngebawa sial buat CSU. Tapi Thea Hale tiba-tiba datang dengan energi 1000%. Thea udah keluar dari CSU tapi Thea bukan pecundang. Bahkan sekarang, Thea siap buat rebut tempat untuk bisa tanding di Stand and Deliver. Lanjut ke pertandingan kualifikasi untuk gelar North American antara Thea Hale melawan Carmen Petrovic. Thea balik ke mode babyface petarung sejati, roll up cepet, arm drag klasik, sampai dive liar keluar ring. Tapi Carmen nangkep dia terus mulai dominasinya. Tapi Thea tuh punya hati singa, nggak nyerah sama sekali. Comeback gede, lemparan brutal, terus dia keluarin twisting underhook slam. Langsung disambung Kimura Lock untuk memenangkan pertandingan. Thea Hale resmi akan tanding di Stand and Deliver. Seneng banget lihat Thea Hale balik lagi, soalnya dia udah lama banget off TV sejak CSU bubar. Dia ini masih muda, tapi udah sering nunjukin kalau penonton bisa banget kebawa energinya yang kelewat heboh itu. Main event, Trick Williams bahas drama sama Carmelo Hayes dulu. Bilang dia masih berdiri, masih pakai mahkota, dan sekarang dia ngincer sabuknya Oba. Terus Oba datang dan langsung nyolot. Katanya Trick itu kayak lagu rusak, ngulang-ulang terus, tapi nggak ada yang mau nyanyi bareng dia lagi. Dan pas semua mulai makin panas, Javon Evans masuk, langsung nusuk suasana. Trick, diem deh. Katanya semua orang udah capek lihat Trick minta-minta kesempatan tiap minggu. Tapi terus dia malah muji Oba, kayak bener-bener kasih props. Dia bilang Oba bisa aja jadi main event WrestleMania suatu hari nanti. Tapi dia juga ngingetin satu hal penting. Aku nggak seharusnya ada di sini, tapi nyatanya sekarang aku di sini. Oba balas dengan tenang, dia akuin Javon itu masa depan, tapi sekarang Oba lah yang jadi juaranya. Dan Trick tetap yakin dia yang bakal ambil sabuk itu. Tiba-tiba pada berantem. Javon lempar dengan springboard cutter kedua-duanya, dan dia berdiri sambil ngangkat gelar untuk mengakhiri NXT hari ini. Segmen ini simple tapi efektif. Masing-masing dari 3 bintang ini dapat karakterisasi kuat menjelang Stand and Deliver. Trick Williams mulai berubah jadi dark kayak Carmelo Hayes, karakter developmentnya mantap. Oba Femi tetap solid sebagai juara yang percaya diri. Dan Javon Evans, dia nunjukin kalau dia bukan sekedar cuma lompat-lompatan. Selama beberapa bulan terakhir, dia benar-benar buktiin kalau dia itu punya kemampuan yang luas. Secara keseluruhan, NXT hari ini tuh oke sih, tapi jujur aja bagian tengah sekitar 40 menit bikin ritme acaranya turun banget. Pertandingan tag team Gauntlet sebenarnya nggak jelek, tapi rasanya kayak narik nafas panjang-panjang gitu. Untungnya bagian awal acaranya keren banget. Segmen akhir juga solid dan penonton meledak waktu Thea Hale balik. Jadi secara keseluruhan sih nggak buruk, tapi ini tipe episode yang ya udah nonton highlightnya aja cukup lah kalau kelewat. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were